Awali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Clay sedang membasmi sarang tawon yang berada di gudang tua milik kenalannya. Begitu selesai, ia memberitahu ibu pemilik rumah bernama Mrs. Parker kalau semuanya sudah beres. By the way, Clay adalah peternak lebah dan belum lama ini diizinkan tinggal di salah satu bangunan milik Mrs. Parker. Clay berterima kasih yang sebesar-besarnya karena selama ini telah diperlakukan dengan sangat baik. Namun Mrs. Parker yang baik hati malah bilang kalau Clay lah yang sudah sangat membantunya. Crabgrass and weeds, and you brought it back to life. I just wanted to thank you for putting up with me. Come back at supper time. Let me feed you. Siang itu saat Mrs. Parker sedang bekerja, tiba-tiba di laptopnya muncul peringatan bahwa harddisknya telah terinfeksi virus dan harus segera diperbaiki dengan menelpon nomor yang tertera pada iklan. Sebenarnya kita semua tahu peringatan tersebut hanyalah sebuah scam ataupun tipuan. Tapi bagi lansia seperti Mrs. Parker yang bisa dibilang gaptek, langsung mempercayai iklan yang muncul di layar komputernya. Begitu nomor tersebut dihubungi, ia langsung terhubung dengan pria bernama Garnet. Mekanisme penipuan seperti ini sebenarnya simpel, di mana mereka menargetkan para lansia, kemudian menakut-nakutinya dengan bahasa komputer mereka tidak akan bisa diperbaiki, kecuali para korban mendownload sebuah software yang para penipu sudah sediakan di sebuah web khusus. Dan begitu terinstal, maka para penipu memiliki akses penuh untuk meretas komputer korbannya. Okay, I'm there. Ooh, my computer's going crazy. Garnet bersama komplotannya sangat senang begitu tahu kalau Mrs. Parker memiliki uang senilai 2 juta dolar. Tapi uang itu sebenarnya bukan miliknya, melainkan milik lembaga amal yang ia kelola. Namun tentu saja Garnet dan kawan-kawannya masa bodoh, yang penting ada duit ya disikat. Para penipu kemudian berpura-pura dengan salah transfer ke rekening milik Mrs. Parker dan minta tolong ditransfer balik. Tujuannya biar mereka bisa memantau password M-Banking milik korban. Dan begitu transfer dilakukan, Garnet dan timnya langsung berhasil mensikat habis seluruh uang di rekening Mrs. Parker. Sendiri sejak siang sibuk memanen madu dari peternakannya. Rencananya hasil panen tersebut ia ingin berikan ke Mrs. Parker sebagai rasa terima kasih. Tapi malam itu ketika Clay mendatangi rumah Mrs. Parker, telah terdengar bunyi alarm kebakaran. Karena khawatir rumahnya telah dimasuki seorang perampok, Clay mengambil pisau di dapur untuk berjaga-jaga. Tapi begitu ia masuk ke ruang tengah, dirinya menemukan Mrs. Parker yang telah mati akibat bunuh diri. Di saat yang sama, putri Mrs. Parker bernama Verona, yang kebetulan seorang anggota FBI, tiba-tiba menodongnya dengan pistol, mengira kalau Clay adalah penjahat yang telah membunuh ibunya. I'm so sorry. Best and only purpose. Suicide. You can't be serious. Tak lama kemudian, polisi datang ke TKP. Setelah diselidiki, mereka yakin kalau Mrs. Parker mati akibat bunuh diri. Tapi tetap saja, Verona tak percaya kalau ibunya bertindak demikian. Begitu Clay diinterogasi, ia pun menjelaskan dengan singkat kenapa ia masuk ke rumah Mrs. Parker tadi. Tapi untuk memastikan dirinya bukan pelaku kejahatan, Clay kemudian dibawa ke kantor polisi untuk interogasi lebih lanjut. Who the fuck are you? I keep these. Pandangan Verona terhadap Clay langsung berubah begitu ia menemukan rekening ibunya semuanya kosong. Ia langsung sadar kalau ibunya habis kena tipu dan itulah alasan mengapa Mrs. Parker bunuh diri. Maka dari itu keesokan paginya, Verona langsung menemui Clay dan meminta maaf yang sebesar-besarnya karena telah menuduhnya sembarangan. Ia bahkan mengajaknya ngopi untuk ngobrol lebih lanjut. Verona bilang selama ini ibunya selalu hidup sendirian, apalagi sejak kakaknya yang seorang mantan marinir meninggal. Saat ditunjukkan fotonya, Clay ternyata memiliki kemiripan dengan kakaknya. Mungkin itulah alasan mengapa almarhumah Mrs. Parker sudah menganggapnya sebagai anak sendiri. Ia juga memberitahu Clay kalau semalam dirinya menemukan fakta bahwa ibunya habis kena tipu. Belum lagi, semua uang yang dicuri adalah uang amal yang ibunya kelola. Sebagai anggota FBI, Verona sudah meminta temannya untuk mencari tahu lokasi dari para penipu. Tapi FBI sekalipun tak bisa menemukannya. Kalaupun ditemukan, rata-rata perusahaan penipu seperti itu selalu lolos dari jeratan hukum. Taking from an elderly person is as bad as stealing from a child. And so help me God, I'm gonna get these motherfuckers. I need to take care of the hive. Clay kemudian membongkar salah satu kotak sarang lebahnya dan mengambil sebuah paket yang berisikan ponsel khusus untuk menelpon kenalannya. Ia meminta tolong agar temannya ini mencari tahu di mana lokasi dari orang-orang yang telah menipu Mrs. Parker. Dan cukup beberapa jam kemudian, temannya berhasil mendapatkan info yang diinginkan. Tapi tunggu dulu, siapa mereka? Kalau sekelas FBI aja gak mampu menemukan para penipu tadi, mengapa kenalan Clay bisa melakukannya dalam sekejap? But you found them. Sure. Singkat cerita, begitu tahu lokasi dari para penipu tadi, Clay langsung ke sana dengan membawa 2 buah jerigen berisikan minyak. Ketika ditanya para penjaga di sana mau ngapain, Clay dengan santainya bilang ingin membakar habis seluruh gedung mereka. Awalnya mereka pikir Clay cuma bercanda sampai tiba-tiba
gonna be a fire. Okay. Begitu naik ke lantai atas, ia kemudian menyuruh para penipu untuk mengikuti kata-katanya bahwa mulai sekarang mereka semua akan berhenti mencuri. Tapi tentu saja yang ada Clay malah ditertawakan. Maka dari itu, ia menghajar salah satu pegawai yang menertawakannya. Repeat after me. Para pegawai semakin dibuat ketakutan karena Clay langsung menuangkan minyak untuk siap-siap membakar habis tempat tersebut. Garnett bersama beberapa pengawalnya tak lama kemudian muncul dan mengira Clay adalah orang gila. Belum lagi ketika ditanya siapa dirinya, Clay cuma menyebutkan kalau dia adalah seorang the beekeeper atau peternak lebah. Karena Garnett kesal, ia memerintahkan 5 security-nya untuk menghajar Clay. Tapi yang ada, Clay kemudian memasang 2 bom yang sudah dimodifikasi. Di mana ketika ada telepon dari calon korban yang masuk ke saluran mereka, maka bom itu otomatis meledak dan akhirnya kantor tersebut hancur lebur. Garnett segera melaporkan kejadian barusan ke bosnya, seorang anak muda bernama Derek. Tapi sepanjang telepon, ia bingung menjelaskan betapa mengerikannya Clay yang mampu mengalahkan semua penjaganya dan membakar habis kantor mereka. Mendengar hal itu, Derek kemudian memerintahkan agar Garnett menyewa beberapa anggota gangster untuk membunuh Clay. Di saat yang bersamaan, tak lama kemudian, Verona bersama anggota FBI datang ke TKP. Ledakan gedung tadi dianggap kejadian luar biasa. Belum lagi, mereka semua tak berhasil mengetahui siapa pelakunya. Singkat cerita, setelah mencari sana-sini, Garnett bersama anggotanya berhasil menemukan lokasi Clay. Dan saat ia masuk ke gudangnya, para gangster menghancurkan seluruh kandang lebah yang Clay telah rawat. Setelah itu, barulah mereka ikut masuk ke dalam untuk melakukan aksi balas dendam. Tanpa basa-basi, mereka berkali-kali menembakkan senjatanya secara brutal dan mengira Clay telah tewas. Tapi yang ada, Clay malah berhasil membunuh para gangster satu persatu ketika mereka sedang berpencar. Hingga akhirnya tersisa Garnett seorang diri. Kita berpindah ke Verona yang setelah menyelidiki lebih jauh, dia menyadari kalau gedung yang Clay bakar merupakan markas dari orang-orang yang telah menipu ibunya. Dan di tengah interogasi, tiba-tiba ia dikabari bahwa gudang di samping rumah ibunya juga baru saja mengalami kebakaran. Begitu sampai sana, mereka menemukan beberapa mayat yang telah hangus. Setelah diidentifikasi, ternyata salah satunya masih merupakan pegawai Garnett. Di sini, Verona dan temannya menyadari kalau ciri-ciri pelaku yang orang-orang sebutkan percis seperti Clay. Apalagi mereka mendengar kalau pelakunya bilang dirinya adalah seorang peternak lebah. Garnett sendiri saat di pertengahan jalan tak berhenti menangis akibat kehilangan beberapa jarinya. Ia kembali mengabari Derek bahwa aksi mereka berujung fatal. Derek pun semakin penasaran siapa orang yang berani menghancurkan salah satu bisnisnya. Garnett bilang yang ia tahu Clay hanyalah seorang peternak lebah. Dan di tengah percakapan, tiba-tiba Clay kembali muncul. Tanpa cincai, Garnett kemudian diikat ke sebuah tali yang terhubung ke mobil milik Clay. Lalu mobil itu langsung dijebloskan ke danau. Clay kemudian melanjutkan telepon Derek dan berjanji akan membunuhnya. Mendengar hal itu, Derek panik dan meminta bantuan salah satu komisaris di perusahaannya bernama Wallace, yang kebetulan mantan direktur CIA. Melihat banyaknya korban yang telah mati, plus pelakunya cuma bilang dirinya adalah seorang beekeeper, membuat Wallace ketakutan. Dia bilang seandainya memang benar Clay adalah the beekeeper, maka nyawa Derek tak bisa lagi diselamatkan. Mendengar itu, Derek semakin bingung siapa Clay sebenarnya dan apa itu the beekeeper, yang nanti akan terjawab di pertengahan film. You've disturbed the beekeeper. Oh, There's nothing I can do or anybody else to stop it. you're scared. Yeah, right, I'm scared. Bukan cuma Derek yang berusaha mencari tahu jati diri Clay. Verona dan temannya juga mencoba melakukan hal yang sama, namun temannya bilang Clay seakan-akan terbang di bawah radar selama ini. FBI tak bisa menemukan info apapun terkait masa lalunya. Seakan-akan memang sengaja disembunyikan. Tak lama kemudian, mereka berdua kembali mendapat info kalau jasad Garnett ditemukan di sungai dan membuatnya semakin yakin kalau Clay memang bukan orang sembarangan. Never been printed or Adam Clay doesn't exist. check this out. Sebenarnya, Wallace tidak ingin melawan Clay. Tapi karena ibu Derek menelponnya secara personal, ia terpaksa harus mengusahakan yang terbaik untuk menyelamatkan putranya. By the way, ibu Derek adalah seseorang yang sangat powerful, tapi kita belum diberitahu apa jabatannya. Nah, singkat cerita, Wallace kemudian menelpon direktur CIA saat ini.
dan minta tolong untuk mencari tahu apakah benar Clay adalah salah satu dari anggota The Beekeeper. Mendengar kata The Beekeeper membuat si direktur CIA langsung keringat dingin, dan dalam beberapa jam kemudian si direktur kembali nelpon untuk menyampaikan bahwa Clay memang anggota The Beekeeper, tapi telah pensiun. Untuk membantu Wallace mengatasi masalah ini, mereka segera mengirimkan anggota Beekeeper lainnya untuk membunuh Clay. Malam itu saat Clay sedang singgah isi bensin, tiba-tiba dirinya didatangi oleh The Beekeeper. Wanita ini membawa senjata yang cukup besar dan menembak secara brutal. Tapi butuh diingat, The Beekeeper yang sekarang belum lama direkrut. Sedangkan Clay sudah puluhan tahun dan menjadikannya sangat berpengalaman di setiap medan pertempuran. Dan pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Karena tak bisa mengalahkan Clay dengan berbagai serangan, The Beekeeper kemudian mengeluarkan senapan mesin dan menembak ke berbagai arah. Hingga akhirnya Clay berhasil menghentikan kegilaan musuhnya dengan membakarnya hidup-hidup. Sebelum pergi dari lokasi, Clay sempat memotong jari dari The Beekeeper. Di lain sisi, Wallace tak lama kemudian diberitahu bahwa The Beekeeper yang mereka utus telah dibunuh oleh Clay. Dan CIA memilih untuk tidak ingin ikut campur lebih jauh lagi. Tentu saja, hal itu membuat Wallace semakin ketakutan. You're on your own. Keesokan harinya, untuk mengalahkan Clay, Wallace kemudian menyewa sebuah private security andalannya, berisikan mantan pasukan khusus terbaik Amerika. Namun, sebelum memulai aksinya, Wallace memberitahu kalau ada sebuah program yang selama ini dirahasiakan oleh negara. Bahkan dia juga baru tahu ketika dirinya menjadi direktur CIA. Dan program itu bernama The Beekeeper. Kata Wallace, fungsi The Beekeeper hanya satu, yaitu menjaga kestabilan sistem yang telah dibangun, yang diibaratkan sebagai sarang lebah. Jika ada lebah yang mencoba merusak sistem, maka The Beekeeper mengembalikan situasi sebagaimana mestinya. Belum lagi, pasukan The Beekeeper diberikan kewenangan untuk menilai mana yang mereka harus eksekusi dan mana yang mereka biarkan hidup. Wallace bilang, walaupun mereka berjumlah puluhan orang, belum tentu bisa menang melawan Clay yang seorang diri. There are programs even I wasn't privy to act on their own judgment. You are, in other words, pussies. Di waktu yang sama, Verona mendatangi lokasi pertempuran Clay semalam. Ada banyak hal menarik yang mereka temukan di lokasi. Salah satunya jasad dari The Beekeeper yang tak diketahui identitasnya. Serta mereka juga mulai membaca kemana tujuan Clay sebenarnya. Dari sana mereka berdua dipanggil menghadap ke salah satu petinggi FBI. Verona kemudian memaparkan hasil investigasinya, di mana Clay dipercaya akan datang ke kantor pusat dari para penipu yang telah ia bakar kemarin. Clay berencana untuk membakar habis server utamanya. Maka dari itu, untuk menangkap Clay, Verona meminta FBI mengirimkan bantuan tim SWAT ke lokasi. And we believe that this is his next target. That shouldn't be a problem. Thank you. Di mana Clay saat ini? Ia sedang mampir ke markas The Beekeeper. Jari yang tadi ia potong ternyata berfungsi sebagai akses masuk ke sana. Di dalam markas terdapat berbagai macam senjata serta komputer khusus yang Clay gunakan untuk mencari lokasi kantor pusat dari para penipu yang saat ini terletak di Boston. Singkat cerita, tempat yang Clay ingin hancurkan saat ini telah dikepung oleh pasukan gabungan dari FBI plus pasukan private security yang Wallace telah sewa. Setelah berdebat, mereka membagi tugas, tim SWAT menjaga di bawah sedangkan pasukan Wallace berjaga di atas. Nah, di situasi seperti ini, kalian mungkin berpikir Clay akan menyusup dari pintu belakang dan sebagainya. Tapi ternyata ia langsung masuk dari pintu depan. Tiba-tiba menyusup di antara tim SWAT yang sedang berdiskusi tentang cara menangkap dirinya sendiri. Detain this guy. Tak habis pikir bagaimana bisa satu orang mampu melumpuhkan 10 pasukan SWAT tanpa menggunakan senjata. Dari sana, Clay berhasil masuk ke gedung. Sedangkan di lantai atas saat ini sedang terjadi perdebatan antara pegawai Derek dan pasukan Wallace, di mana sang manajer perusahaan Derek tak ingin berhenti beroperasi, walaupun dalam keadaan genting. Maka dari itu, Derek tak lama kemudian nelpon dan meminta agar pasukan yang mereka bayar membiarkan anak buahnya tetap bekerja. Dan begitu para pasukan Wallace keluar dari ruangan, tiba-tiba Clay sudah berhasil menyusup di antara pekerja lainnya. Kehadiran Clay tak lama kemudian disadari oleh para pasukan khusus.
Ia ditembaki habis-habisan namun Clay langsung segera kabur untuk bersembunyi. Jumlah musuh yang terbilang banyak membuat Clay harus mencari cara untuk menghabisi mereka sekaligus. Di scene ini kita kembali diperlihatkan bahwa sekelas mantan pasukan khusus bukan tandingannya. Dengan cepat Clay berhasil mengalahkan pimpinan pasukan yang Wallace kirim. Tapi pasukan musuh masih tersisa cukup banyak. Maka dari itu, Clay kembali memasang sebuah perangkap berupa tali baja ke sekitar lift, lalu memancing mereka semua untuk masuk ke sana. Begitu musuh terpancing, mereka semua mencoba menembak Clay secara bersamaan. Namun lift tersebut ternyata telah Clay pasangi bom. Verona dan para anggota FBI yang berada di lantai bawah benar-benar dibuat ketakutan dengan kejadian barusan. Sedangkan Clay langsung kembali masuk ke ruangan untuk menghajar sang manajer perusahaan. Clay ingin tahu siapa bos mereka sebenarnya. Awalnya, si manajer tak ingin buka mulut sampai ia tak tahan akan siksaan yang Clay berikan. Tapi manajernya bilang sekalipun Clay tahu, ia jamin dirinya tak akan berani menyerang Derek. Karena ternyata Derek juga bukan anak sembarangan. Nobody's untouchable. Verona sempat memergoki Clay di lantai atas. Ia memintanya untuk menyerahkan diri, namun sebelum kabur, Clay bilang kalau orang-orang yang akan ia hukum tak akan bisa diadili melalui meja pengadilan. Maka dari itu, ia harus menghancurkan mereka semua dengan tangannya sendiri. Wiley. Holy shit. Karena timnya kalah, Wallace kemudian bilang satu-satunya cara untuk melindungi Derek saat ini adalah bersembunyi di balik kekuasaan ibunya. Karena ibu Derek ternyata adalah Presiden Amerika Serikat. Verona dan temannya juga telah menyadari kalau Derek adalah target selanjutnya. Maka dari itu, ia memberitahu pimpinan FBI untuk berjaga-jaga karena keluarga Presiden sedang dalam bahaya. Tapi penyelidikan Verona tak sampai sana. Ia juga berhasil mengungkap kebusukan perusahaan Derek yang keuntungannya selama ini ternyata digunakan ibu Derek untuk berkampanye. Tidak menutup kemungkinan Presiden juga bisa ikut dihabisi oleh Clay karena telah menikmati uang haram. Strike at the heart of the problem. President Danforth, sir. Keesokan harinya, kediaman Presiden terlihat dipenuhi pasukan bersenjata. Mereka telah mengantisipasi kedatangan Clay. Menurut Wallace, pas pampres bahkan belum cukup untuk mengalahkannya. Maka dari itu, ia juga menyewa seorang pembunuh bayaran bernama Lazarus. Ia cukup terkenal karena pernah membunuh salah satu The Beekeeper. Walaupun, ia bilang itu pun terjadi karena dirinya sedang beruntung. Had your best psychopath, huh? I'm fucking lucky. You going to tell me what's going on, Wallace? Clay sendiri saat ini sedang menerobos masuk melalui jalur pembuangan saluran air. Begitu sampai ujung terowongan, ia berhasil keluar tepat di bawah mobil yang sedang diberhentikan untuk pemeriksaan. Tapi tentu saja bagian bawah mobil juga tak luput dari perhatian petugas. Dan memang ternyata tujuan Clay bukan untuk menyelinap ke bawah mobil, melainkan mengambil pakaian milik petugas yang berjaga. Sebelum masuk ke gedung utama, Clay diam-diam juga telah berhasil memasang beberapa bom. Di dalam rumah, saat ini sedang diadakan pesta untuk para konglomerat. Saat asik ngobrol dengan para tamu, tiba-tiba Derek dipanggil ibunya untuk bertemu petinggi FBI, membahas terkait sumber dana ilegal yang selama ini masuk ke perusahaannya. Derek terlihat panik karena ternyata selama ini ibunya juga tidak mengetahui kalau anaknya telah menipu banyak orang. Because I care and I want to leave a better world. Clay sendiri tiba-tiba memancing semua orang untuk menyadari kehadirannya. Tentu saja mereka semua sangat kaget karena tak menyadari gedung telah disusupi. Clay mengarahkan semua orang untuk memburunya keluar ke dekat taman. Dengan sengaja mengumpulkan mereka sekaligus dan saat Lazarus sudah akan membunuh Clay tiba-tiba. Sekali lagi, Clay berhasil kabur dengan sangat mudah. Dari sana, ia menuju ke ruangan tempat Derek dan ibunya sedang bersembunyi. Tapi tentu tidak akan mudah karena jalur tersebut dipenuhi dengan pasukan gabungan. Namun Clay menyapu bersih semua musuhnya. Seakan-akan jumlah musuh yang puluhan orang bukanlah sebuah masalah. Derek saat ini sedang berdebat hebat dengan ibunya. Mereka berdua juga terlihat cukup panik setelah diberitahu kalau Clay sedang menuju ruangan mereka. Tapi sebagai seorang pimpinan yang jujur, ibu Derek bilang mereka harus bertanggung jawab akan semua perbuatannya, termasuk jika harus ditahan oleh aparat hukum sekalipun. Tell the truth. Everything?
Well, so be it. Kita berpindah ke Clay yang setelah berhasil mengalahkan para pasukan SWAT kembali harus berpapasan dengan Lazarus. Pertarungan keduanya cukup sengit mengingat Lazarus juga bukan orang sembarangan. Ia memiliki power yang cukup kuat hingga berhasil menusuk perut Clay. Tapi tentu saja si botak overpower selalu mampu menemukan cara untuk menghabisi musuhnya. Sebelum masuk ke ruangan tempat Derek bersembunyi, Clay sempat dihadang oleh Wallace yang kebetulan keduanya ternyata saling kenal di masa lalu. Ia berusaha menghentikan Clay namun si botak bilang hal ini bukan hanya soal sistem yang hancur, tapi lebih ke personal karena Derek telah membunuh orang yang berharga baginya. I want to step back. See. Sebelum pintu didobrak, Derek yang emosi karena tak dibela oleh ibunya sendiri memilih untuk membunuh sang petinggi FBI yang mencoba menahannya. Dan di saat yang sama, ketika Clay berhasil masuk, Derek malah menjadikan ibunya sebagai tameng hidup. Memang anak durhaka nih Derek. For justice. Setelah berhasil membunuh Derek, Clay langsung kabur dengan melompat keluar jendela. Sebenarnya, Verona bisa saja melepaskan tembakan sejak awal. Tapi ia sadar kalau hanya Clay yang bisa mewujudkan keadilan bagi ibunya. Secara tidak langsung, ia berterima kasih atas jasanya. Dari sana, Clay kemudian langsung ke pinggir pantai, di mana ia telah menyimpan berbagai peralatan menyelam. Dan sejak saat itu, Clay menghilang dari permukaan. Dan dengan begitu, film pun tamat. Akhirnya agak nanggung, tapi kayaknya bakal ada sequel keduanya. Nanti kita saksikan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.